Oke, baik, saya mulai dulu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, materi kita kali ini kita akan membahas pajak penghasilan ya. Untuk tahapan awal, pajak penghasilan materinya, masih sebatas teori ya, karena memang teori yang harus dibahas itu di materi perpajakan itu sangat banyak sekali ya. Oleh karena itu jangan bosen-bosennya untuk mendengarkan, ceramah saya ya. Nah, saya, akan berusaha, menjelaskan dengan, detail ya, dan saya nanti juga minta feedback ke Anda tentang, materi yang kita bahas, pada sore hari ini. Jika Anda paham, katakan paham, jika enggak, silahkan tanyakan bagian mana yang, mengalami kesulitan. Oke, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sering juga disingkat PPH ya, PPH. Hanya kecil, ini aturan penulisannya ya, PP itu besar dan hanya kecil. Nah, pajak penghasilan, namanya saja pajak penghasilan. Tentunya pajak ini dikenakan terhadap penghasilan. Nah, penghasilan apa saja yang, akan dikenakan pajak? Nah, pada sore hari ini akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu tentang, dasar hukum pajak ya. Ini saya perlu ulangi lagi bahwa pelaksanaan perpajakan di Indonesia itu haruslah berdasarkan undang-undang, haruslah berdasarkan peraturan. Nah, untuk, undang-undang yang membahas tentang, pajak penghasilan itu jumlahnya banyak ya. Awalnya undang-undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan itu Undang-Undang Nomor 7. Anda bisa lihat PPT-nya ya? Bisa Pak. Oke. Pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama kali dikeluarkan itu Undang-Undang Nomor 7 1983, kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 1991, dirubah lagi ya dengan Undang-Undang Nomor 10 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir pajak penghasilan itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tentunya Anda pernah mendengar tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menjadi kontroversi ya. Jadi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang yang berhubungan dengan perpajakan itu karena jumlahnya banyak sekali ya. Sekali lagi saya jelaskan karena undang-undang itu undang-undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan itu banyak sekali, maka saya mencari alamat internet ya yang merangkum undang-undang perpajakan mulai dari awal hingga akhir. Nah, alamatnya adalah ini. Nih, nanti saya share juga ke Anda alamatnya ya. Nah, di web ini itu dijelaskan tentang pajak undang-undang pajak penghasilan mulai dari awal. Oke, ada yang gabung. Oke. Jadi di dalam blog atau web ini ada rangkuman ya, rangkuman undang-undang perpajakan, pajak penghasilan khususnya mulai dari awal hingga akhir. Semuanya dirangkum di sini ya, semuanya dirangkum di sini. Nah, nanti akan saya share alamatnya sehingga Anda bisa mempelajari undang-undang rangkuman ini. Oke. Sama seperti undang-undang KUP di dalam undang-undang perpajakan pajak penghasilan maksud saya, di dalam undang-undang pajak penghasilan itu pun juga dibagi menjadi beberapa bab ya. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 subjek pajak, bab 3 objek pajak, kemudian bab 4 cara menghitung pajak, bab 5 pelunasan pajak dalam tahun berjalan, bab 6 perhitungan pajak akhir tahun, bab 7 ketentuan lain-lain, bab 8 ketentuan peralihan, dan yang terakhir bab 9 ketentuan penutup. Ya.
Nah, tentu saja tidak semua pasal akan kita bahas pada sore hari ini karena waktunya nanti nggak nututi. Ya, pertemuan hari ini saya akan membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 Ya. Jadi untuk pertemuan yang kelima ini, kalau tidak salah yang kelima kalau tidak salah ya. Yang kelima ini saya akan membahas pajak penghasilan ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan bab 1 sampai bab 3. Oke. Saya mulai dari PPT-nya dulu, pajak penghasilan. Nah, pengertian dari pajak penghasilan itu apa sih? Pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPH, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, di sini nanti ada istilah baru ya, subjek pajak. Oke. Yang sudah saya perkenalkan di awal-awal perkuliahan itu adalah wajib pajak ya. Tentunya Anda masih ingat. Mungkin Khalifah masih ingat apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Halo, Khalifah. Saidah mungkin bisa membantu menjawab. Bentar-bentar Pak. Loh, Bentar. ya kan nyontek lagi kan? Oh, enggak. Masih sambil ngerjain yang lain Pak. Bentar. Oke. Habis ini Pak ya. Oke. Dila mungkin sambil nunggu Saidah bisa jawab. Halo Dil. Ya Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Apa namanya, kewajiban untuk membayar pajak yang secara, maksudnya kita mendapatkan dampaknya itu tidak secara langsung. Mau salah. Pengertian wajib pajak. Itu kan pengertian pajak. Wajib pajak. Bedakan antara pajak dan wajib pajak. Orang atau pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, ternyata kamu baca ya, nyontek ya, kelihatan sekali. Iya Pak. Oke. Mungkin kemarin saya nggak masuk Pak. Oke, jadi saya ulangi lagi, wajib pajak itu adalah pihak-pihak yang harus bayar pajak, diingat-ingat ya. Jadi wajib pajak itu adalah pihak-pihak yang harus bayar pajak. Nah, pihak-pihak itu bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pajak penghasilan ini nanti akan saya bahas tentang subjek pajak ya. Apa itu subjek pajak? Nah, sebelum saya membahas ke subjek pajak, tolong diingat-ingat pengertian dari PPH atau pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang ia terima atau yang ia peroleh dalam tahun pajak. Jadi yang harus bayar pajak itu siapa? Subjek pajak. Apanya yang dikenai dari subjek pajak itu? Penghasilannya, gitu loh. Jadi siapa yang dikenai pajak penghasilan? Jawabannya subjek pajak. Apanya yang dikenai dari subjek pajak itu? Penghasilan yang ia terima atau yang ia peroleh, ya. Jadi diingat-ingat, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, di dalam Undang-Undang Perpajakan PPH ya atau pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan ini dijelaskan di dalam bab 1 ya, dijelaskan di dalam bab 1 yaitu ketentuan umum pasal 1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan. Nah, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ya.
Jadi pengertian tentang pajak penghasilan itu di dalam Undang-Undang PPH itu disebutkan di bab 1 pasal 1 seperti itu. Atau kalau kalian terlalu ribet ya untuk memudahkan memahami tentang pajak penghasilan atau pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh, gitu aja. Ya, kalau kalian mungkin terlalu banyak pikiran ya, mungkin terlalu banyak yang harus diurus supaya benar-benar melekat di dalam memori Anda, pajak penghasilan itu kalau diartikan secara umum adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh. Titik. Oke, dari sini Pak Bambang, Yup. boleh ini enggak? Ini kan saya tadi coba join di laptop tuh nggak bisa keluar. Lagi jelek. Boleh nggak Pak sambil biar masuk ke lebih paham, PPT-nya di-share sehingga pada saat Bapak menjelaskan kita juga sambil baca jadi nggak cuma dengar suara aja gitu. Oke. Berarti ini harus saya share dulu gitu ya? Ya, coba Pak, biar lebih paham. Zoom lagi. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Saya sudah menjelaskan tentang pajak, pengertian dari pajak penghasilan, di mana pengertian dari pajak penghasilan itu dijelaskan di dalam Undang-Undang PPH pasal 1 bab 1 pasal 1 ya. Kemudian saya akan membahas subjek pajak ya, akan membahas subjek pajak karena di sini itu tadi disebutkan tentang subjek pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subjek pajak? Nah, subjek pajak ini pihak-pihak yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak ya. Jadi saya ulang biar masuk ya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Itu pengertian pajak penghasilan. Nah, siapa saja subjek pajaknya, Pak? Nah, subjek pajaknya itu ada 4. Yang pertama orang pribadi, kemudian yang kedua warisan belum terbagi, kemudian yang ketiga badan, dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap atau sering disingkat BUT. Oke, paham anak-anak dari sini? Paham Pak. Oke, good. Anda sudah tahu pajak penghasilan apa, kemudian Anda juga sudah tahu subjek pajak. Nah, subjek pajak ini dibahas di bab 2 ya, tentang subjek pajak. Ya, ini. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Jadi pengertian dari siapa saja yang termasuk ke dalam subjek pajak itu dijelaskan di bab 2 pasal 2. Oke. Nah, setelah Anda paham tentang subjek pajak, kemudian saya akan menjelaskan kenapa beberapa pihak, yaitu orang pribadi atau warisan yang belum terbagi atau badan usaha atau bentuk usaha tetap, itu kok dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam subjek pajak ya. Dengan kata lain, apa alasan pihak-pihak ini dijadikan subjek pajak? Jadi saya ulangi, apa alasannya pemerintah menjadikan keempat pihak ini menjadi subjek pajak? Nah, alasannya untuk orang pribadi itu dikenakan pajak penghasilan ya, atau digolongkan menjadi subjek pajak, digolongkan menjadi subjek pajak karena berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang pribadi itu bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak atau orang pribadi itu bisa dikelompokkan atau dimasukkan sebagai subjek pajak alasannya karena berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Seperti itu. Berarti kalau orang itu tidak berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia bukan subjek pajak, Pak? Ya. Oke, paham anak-anak dari sini? Paham Pak. Oke. Paham Pak. Oke. Misalnya Khalifah ya, berdomisili di Indonesia, maka Khalifah itu dikategorikan sebagai subjek pajak, seperti itu.
Nah, bagi orang pribadi asing ya, maksudnya orang pribadi WNA itu bisa juga dijadikan subjek pajak. Alasannya kenapa warga negara asing itu bisa dimasukkan sebagai subjek pajak karena orang tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Oke. Kemudian alasan kenapa badan usaha atau badan bisa dijadikan subjek pajak karena badan tersebut didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan bagi BUT, kenapa BUT itu bisa dijadikan sebagai subjek pajak? Karena BUT tersebut mendirikan cabang perusahaan ya atau kantor perwakilan atau gudang di Indonesia gitu loh. Nah, apa sih Pak BUT itu? BUT itu logikanya gini. Kalau misalnya ada perusahaan asing, perusahaannya itu didirikan di Korea. Kemudian perusahaan yang dari Korea itu membuka usaha, membuka cabang perusahaan di Indonesia, maka cabang perusahaan tersebut disebut sebagai BUT. Ya. Oke, ada yang join sebentar. Oh, ada. Oke, jadi alasan kenapa BUT dijadikan subjek pajak karena BUT itu mendirikan cabang, mendirikan kantor perwakilan, mendirikan gudang, ya, dan lain-lain itu di Indonesia. Maka cabang perusahaan, kantor perwakilan atau gudang dari perusahaan yang berada di luar negeri tersebut disebut BUT. Nah, kalau BUT ini menjalankan usaha, kemudian memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka BUT ini dikenakan pajak penghasilan. Jadi logikanya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi biar ini masuk ya, karena materi pajak penghasilan ini sangat penting. Dan satu informasi yang perlu Anda ketahui bahwa pemasukan pemerintah dari sektor pajak yang paling besar sumbangannya itu adalah pajak penghasilan. Dan yang nomor 2 adalah pajak pertambahan nilai. Sehingga pemahaman terhadap pajak penghasilan ini perlu benar-benar Anda pahami. Ya, saya ulangi, subjek pajak itu ada 4, orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan tentu usaha tetap atau BUT. Nah, kenapa orang-orang ini atau pihak-pihak ini dijadikan subjek pajak? Alasannya adalah seperti ini. Oke, dicerna dulu. Jika mengalami kesulitan, silakan tanyakan. Jangan sampai nggak paham tentang subjek pajak, ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir, yang ke, yep. Tanya Pak, silakan nih Pak. Maksudnya warisan belum terbagi itu seperti apa ya Pak? Nah, seperti ini ya. Warisan yang belum terbagi itu maksudnya seperti ini. Misalnya Tuan A itu meninggal dengan meninggalkan sebuah warisan perusahaan atau badan usaha yang menghasilkan sepatu atau perusahaan sepatu. Maka atas pajak penghasilan perusahaan tersebut harus dibayarkan dulu dengan menggunakan NPWP dari si pewaris. Logikanya gini, Lipa. Misalnya si A itu kaya raya, dia memiliki usaha. Oke, nah si A itu punya anak B, punya anak C. Oke, paham, Lipa? Iya Pak. Nah, kemudian si A itu meninggal, ya, di mana ketika si A itu meninggal, warisan perusahaannya itu masih belum ditentukan ini dikasihkan ke si B atau ke si C. Oke, itu yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi. Paham? Karena warisan itu belum dikasihkan ke si B atau ke si C. Atau mungkin juga warisan itu dipecah, sebagian dikasihkan ke si B, sebagian dikasihkan ke si C. Nah, si pewaris si A tadi itu belum menentukan. Itu yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Nah, warisan sepatu tadi itu kan usahanya kan terus berjalan, Lipa. Dan warisan tadi kan setiap bulan menghasilkan pemasukan,
iya kan, berupa penjualan sepatu. Maka atas penghasilan yang diperoleh oleh warisan yang ditinggalkan oleh Tuan A tadi harus dikenakan pajak terlebih dahulu, gitu maksudnya Lipa. Oke. Nah, kalau warisan itu sudah dibayarkan pajak, maka kemudian warisan itu dibagikan ke si B dan si C misalnya 50-50% misalnya. Ya sudah, maka kewajiban dari warisan itu hilang. Ya, tahun depan nggak usah lagi bayar pajak untuk warisan yang belum terbagi. Jadi selama warisan itu belum dibagikan ke ahli waris dan warisan itu menghasilkan penghasilan nih Pak, maka sebelum warisan itu dibayarkan pajaknya, ya sebelum dibayarkan pajaknya, maka warisan tersebut itu harus dikenakan pajak terlebih dahulu. Tapi kalau pewarisnya nggak tahu? Nggak tahu maksudnya gimana? Kan ada banyak tuh, misalkan contoh nih nenek saya meninggal, dia punya banyak warisan, tapi nggak semua anaknya tahu gitu. Nggak semuanya anaknya yang tahu ya. Berarti yang tahu itu, yang tahu bahwa ada warisan tadi wajib mengurus pajak atas warisan yang belum terbagi tersebut. Jadi nanti itu tidak semuanya membayarkan pajaknya. Salah satu perwakilan aja anaknya yang tahu membayarkan warisan tadi, pajak penghasilan warisan tadi. Ya, baru setelah dibayarkan pajaknya, baru kemudian dibagi-bagikan ke si ahli waris. Maka pajak atas warisan yang belum terbagi tadi hilang, gitu loh. Paham, Saida? Paham, Pak? Oke. Tapi bagaimana Pak kalau warisannya itu misalnya tidak menghasilkan penghasilan, misalnya si A tadi cuma punya tanah, ya, punya tanah 1 hektar, tapi tanahnya itu kosong, tidak menghasilkan penghasilan apapun, tidak ditanami apapun. Kemudian si A tadi meninggal, oke. Nah, karena warisannya itu tidak menghasilkan penghasilan, maka warisan tersebut tidak dikenai pajak. Hanya warisan yang belum terbagi yang menghasilkan pajak penghasilan. Yang bisa menghasilkan penghasilan, itu yang dikenai pajak. Oke. Masih bingung dengan penjelasan saya? Paham, Pak. Yang lainnya? Paham, Pak. Oke. Jadi warisan yang belum dibagi itu logikanya seperti itu. Warisan yang belum terbagi itu kalau menghasilkan penghasilan, maka warisan tadi harus dibayarkan pajaknya terlebih dahulu baru dibagi. Nah, kalau sudah dibagikan warisannya tadi, maka kewajiban pajak atas warisan tadi sudah hilang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya menerima warisan yang tidak menghasilkan penghasilan, Pak, misalnya warisan rumah tempat tinggal, kan rumah tempat tinggal tidak menghasilkan penghasilan, ya, maka ya warisan tersebut tidak perlu dibayarkan pajaknya. Tapi kalau rumahnya warisannya itu sebelumnya digunakan untuk kos-kosan, Pak, dan menghasilkan uang, Pak, dan si A tadi belum sempat menyerahkan warisan tadi, ya maka penghasilan atas kos-kosan tersebut dibayarkan pajaknya dulu, baru setelah itu warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris, seperti itu. Oke, paham ya? Iya, Pak. Oke, good. Jadi alasan dari pihak-pihak ini dikenakan pajak sudah saya jelaskan, ya. Jika Anda tidak paham, nanti Anda bisa tanyakan besok atau besok lusa lewat WA misalnya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau saya punya waktu pasti akan saya balas. Oke. Kemudian saya perlu menjelaskan lagi yang berikutnya tentang subjek pajak, ya. Subjek pajak tadi pengertiannya adalah pihak-pihak yang bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak. Jadi sekali lagi, pengertian subjek pajak tadi adalah pihak-pihak yang bisa dijadikan
sasaran pengenaan pajak penghasilan. Jumlahnya ada 4, seperti itu. Nah, pihak-pihak yang masuk subjek pajak atau masuk kelompok subjek pajak itu belum tentu harus bayar pajak. Ya. Subjek pajak itu baru harus bayar pajak kalau dia memiliki penghasilan. Kalau subjek pajak tadi itu tidak memiliki penghasilan, maka subjek pajak tadi itu tidak harus bayar pajak. Paham anak-anak? Misalnya LIPA. LIPA itu tinggal di Indonesia mulai kecil sampai sekarang misalnya. Maka LIPA itu subjek pajak. Tapi apakah LIPA harus bayar pajak? Ya dilihat dulu. Kalau LIPA punya penghasilan, maka LIPA harus bayar pajak. Tapi kalau LIPA tidak punya penghasilan, walaupun dia kategorinya sebagai subjek pajak, maka dia tidak harus bayar pajak. Seperti itu. Jadi nanti ada istilahnya itu subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak. Ada 3 istilah nanti di pajak penghasilan. Subjek pajak, pihak-pihak yang bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak. Hanya dijadikan sasaran tok. Ya. Nah, kalau sasaran tadi itu punya penghasilan, baru dia harus bayar pajak. Gitu loh. Paham maksud saya anak-anak? Halo? Iya, Pak. Nah, penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak itulah yang disebut dengan objek pajak. Ya, jadi objek pajak itu apa? Ya penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Oke. Nah, subjek pajak yang sudah punya objek pajak, yaitu sudah punya penghasilan, maka subjek pajak itu akan berubah menjadi wajib pajak. Oke. Jadi saya ulangi lagi, subjek pajak jika memperoleh objek pajaknya apa? Ya penghasilan. Ya, dengan kata lain subjek pajak jika memperoleh objek pajak atau penghasilan, maka subjek pajak tadi itu berubah statusnya menjadi wajib pajak. Nah, kalau sudah berubah status menjadi wajib pajak, maka dia harus bayar pajak. Titik. Dari sini paham? Iya, Pak. Oke. Jadi jangan bingung ya. Oh, objek pajak itu apa? Subjek pajak itu apa? Wajib pajak itu apa? Ya, seperti itu. Kemudian akan saya lanjutkan lagi. Saya jelaskan dulu yang di PPT dulu ya. Setelah Anda paham pengertian subjek pajak ya, kemudian subjek pajak yang jumlahnya 4 tadi itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajak tadi yang jumlahnya ada 4 ya, itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri itu siapa? Orang pribadi, baik WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan ada niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, orang pribadi seperti itu disebut dengan subjek pajak dalam negeri. Seperti itu. Misalnya LIPA itu orang Australia. Nah, LIPA itu datang ke Indonesia. Kemudian LIPA berada di Indonesia itu lebih dari 183 hari atau 6 bulanan. Ya. Maka LIPA dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Seperti itu. Oke, paham? Paham, Pak? Oke. Kemudian subjek pajak dalam negeri yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan
di Indonesia, maka badan tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan yang ketiga, subjek pajak dalam negeri itu adalah warisan yang belum terbagi tadi. Tapi warisan yang belum terbagi ini kalau sudah dibayarkan pajaknya dan warisannya sudah dibagikan kepada si ahli waris, maka warisan yang belum terbagi ini kewajiban pajaknya hilang selama-lamanya. Ya, jadi untuk warisan yang belum terbagi itu membayar pajaknya cuma sekali tok ya, sebelum dibagikan dibayar dulu pajaknya. Setelah dibayar dan dibagikan habis atau hilang kewajiban dari warisan yang belum terbagi tersebut. Tapi untuk badan usaha, selama badan usaha itu didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, maka selama itu juga dia akan dikenakan pajak penghasilan terus. Demikian juga warga negara Indonesia atau warga negara asing selama berada di Indonesia ya dan memperoleh penghasilan di Indonesia, maka sepanjang itu juga dia akan dikenakan pajak penghasilan. Oke, paham anak-anak? Halo? Paham ya? Oke. Kemudian subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang berada di Indonesia atau yang bertempat tinggal di Indonesia tapi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya. Itu bukan subjek pajak dalam negeri, tapi dia kategorinya sebagai subjek pajak luar negeri. Loh Pak, kan orang pribadi itu kan tidak bertempat tinggal di Indonesia, misalnya di Australia. Kenapa kok bisa dijadikan sebagai pihak-pihak yang bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak oleh pemerintah Indonesia? Iya, kalau orang pribadi tersebut walaupun tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi kalau dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya, asal sumber penghasilan orang pribadi ini diperoleh dari Indonesia, maka dia bisa dijadikan sebagai subjek pajak, tetapi subjek pajak luar negeri karena tidak berada di Indonesia. Paham nggak maksud saya? Silakan komen dulu, Anda harus benar-benar paham tentang subjek pajak. Halo? Ini bentar Pak, belum memahami. Oke. Jadi saya ulangi lagi, subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang nomor satu ya, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang itu orang Amerika atau orang Australia. Nah pertanyaan berikutnya, Pak, dia kan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Dia tempat tinggalnya di Amerika misalnya. Kenapa pemerintah Indonesia menjadikan orang tersebut sebagai subjek pajak, Pak? Kok enggak pemerintah Amerika sendiri yang mengenakan pajak terhadap subjek pajak orang pribadi tersebut? Kalau orang pribadi itu tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya memang benar ya. Tapi kalau orang itu memperoleh penghasilan yang sumbernya dari Indonesia, walaupun dia tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut. Dan orang tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Oke, paham? Oke, paham Pak. Ada contoh ini benar nggak ya Pak? Maksudnya kan kita dulu pernah kerjasama sama sutradaranya yang film Anak Garuda itu. Tapi kan beliau tinggalnya itu sebenarnya beliau punya rumah dan juga punya istri itu kan orang Jerman. Nah, tapi ketika dia itu
punya proyek di Indonesia nih, Mm-mm. tetap dia kan dikenain pajak dari Indonesia kan, meskipun dia sekarang mungkin kalau lagi nggak proyek kan dia masih tinggalnya di Jerman. Oh gitu. Pas posisinya menerima penghasilan itu dia sebagai warga negara Jerman, iya benar ya. Dan bertempat tinggal di Jerman, tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau seperti itu halnya, maka yang kamu contohkan itu adalah benar ya. Jadi kalau orang Jerman tadi karena ada proyek dengan pihak SPI, kemudian sebagai sutradara dan sutradara itu memperoleh penghasilan dari Indonesia ya dalam hal ini dari SPI, maka penghasilan dari orang Jerman tersebut harus dipotong pajak penghasilan di Indonesia. Siapa yang harus memotong dan menyetorkan pajak penghasilan tersebut adalah SPI. Jadi nanti uang yang diberikan kepada sutradara tadi itu adalah uang yang sudah dipotong pajak. Oke, Saidah paham? Misalnya orang Jerman itu nerimanya 1 miliar, pajaknya misalnya itu adalah 100 juta. Maka yang memotong pajak itu adalah SPI, ya. Kemudian yang 100 juta itu disetorkan ke kas negara, sedangkan yang 900 juta baru dikasihkan kepada sutradara tadi, seperti itu. Oke, paham Pak. Oke, good. Yang lainnya? Oke. Kemudian yang kedua, yang termasuk kategori subjek pajak luar negeri adalah warga negara asing. Kalau yang pertama tidak berada di Indonesia ya, tapi kalau yang nomor 2 warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Dan orang asing tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maka orang asing tersebut harus dipotong pajak oleh pemerintah Indonesia. Contoh konkretnya, misalnya Saidah itu orang Arab Saudi. Oke, datang ke Batu untuk lihat coban rondo misalnya. Nah, Saidah di Batu itu berada di Batu itu kurang dari 183 hari. Kemudian Saidah memperoleh penghasilan karena memberikan kursus bahasa Arab di pondok pesantren di Batu misalnya. Oke, kemudian pondok pesantren tersebut memberikan penghasilan kepada Saidah. Nah, karena Saidah itu orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka atas penghasilannya Saidah dipotong pajak oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh pihak pondok pesantren, gitu loh. Nah, statusnya Saidah adalah subjek pajak luar negeri, seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, banyak orang-orang asing yang berada di Indonesia kalau Anda ketahui ya, yang menjadi guru les, misalnya guru les di bimbel apa gitu loh. Kan di Malang itu kan banyak bimbingan belajar kan. Setahu saya itu di Elbelia kalau tidak salah, atau di English First. Ya, kalau misalnya orang asing tersebut menjadi pengajar di English First, ya, kemudian memperoleh penghasilan. Kemudian orang itu berada di Malang kurang dari 183 hari, maka dia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri dan atas penghasilan dari warga negara asing tersebut dipotong pajak penghasilan. Yang memotong siapa? Lembaga English First-nya tadi. Gitu loh. Oke, paham ya? Pak Bambang, Yup. kayak gitu ada nggak sih Pak orang luar negeri yang sudah berpendapatan tapi nggak bayar pajak? Maksudnya kayak ya curang atau apa gitu? Nah, kalau misalnya nggak bayar pajak, jangan salahkan orang asing. Yang seharusnya dipersalahkan itu adalah pihak yang membayarkan uang tadi. Seharusnya pihak yang membayarkan uang tadi yang memotong pajak terus disetorkan ke kas negara. Jadi yang berkewajiban memotong pajak yang mewakili negara itu adalah yang memberikan pembayaran tadi ke warga negara asing. Gitu loh, Lipa. Jadi kalau misalnya bukan pribadinya. Bukan, kan warga negara asing kan nggak punya NPWP. Terus bagaimana cara membayar pajaknya?
Kan kalau kita mau bayar pajak syaratnya kita harus punya NPWP. Nah, lembaga-lembaga tertentu ya yang memperkerjakan warga negara asing itu dia harus mendaftarkan ke Dirjen Pajak untuk mendapatkan NPWP. Sehingga kalau dia memperkerjakan warga negara asing, kemudian dia membayar sejumlah uang kepada warga negara asing, maka lembaga tersebut motong dulu pajak penghasilan dari warga negara asing tadi, dipotong dulu penghasilannya, terus lembaga tadi menyetorkan uangnya ke kas negara. Jadi bukan warga negara asingnya yang harus menyetorkan pajaknya ke kas negara. Seperti itu. Paham, Lipa? Paham, Pak. Oke, yang lainnya? Paham, Pak. Oke. Kemudian subjek pajak luar negeri yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam jangka waktu 12 bulan maksudnya. Pokoknya dalam jangka waktu setahun kalau dia berada di luar negeri ya, lebih dari 183 hari, maka kalau orang Indonesia itu memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, bukan subjek pajak dalam negeri. Misal Lipa, orang Indonesia tulen, ya, tapi kemudian dia hijrah, ya, dia hijrah ke luar negeri, ke Amerika misalnya. Nah, dia di Amerika belum sampai 183 hari, terus memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maka Lipa itu dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Seperti itu. Paham mas saya? Lebih dari. Saya ulangi lagi, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Maka dia sebagai subjek pajak luar negeri. Jadi saya ulangi, Jadi subjek pajak luar negeri itu adalah warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia atau di luar negeri lebih dari 183 hari. Contohnya Lipa tadi, hijrah ke Australia dan dia sudah 1 tahun lebih di Australia. Berarti dia sudah berada di Australia lebih dari 183 hari. Kemudian Lipa memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maka Lipa dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Tadi salah baca saya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pengertian subjek pajak Anda harus paham? Belum, Pak. Paham. Paham ya, oke. Jadi saya ulangi lagi, subjek pajak itu dibagi menjadi 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke. Kemudian ini subjek pajak luar negeri yang keempat ya. Setelah nomor 3 ada satu lagi subjek pajak luar negeri ya, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha kegiatannya dalam bentuk BUT tadi anak-anak ya. Misalnya tadi itu perusahaan yang ada di Australia. Kemudian dia membuka cabang di Indonesia. Kemudian cabangnya itu memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka cabangnya itu yang dikenakan pajak di Indonesia dan cabangnya itu dikategorikan sebagai BUT atau subjek pajak luar negeri. Seperti itu. Paham? Halo. Iya, Pak. Paham. Oke. Kemudian di samping ada subjek pajak, ada juga bukan subjek pajak. Kalau bukan subjek pajak berarti pihak-pihak yang tidak bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak. Jadi tidak semuanya itu jadi subjek pajak. Ada yang menjadi subjek pajak, ada yang bukan subjek pajak. Kalau bukan subjek pajak berarti pihak-pihak itu ya tidak dikenakan pajak di Indonesia atau tidak bisa dijadikan sasaran pengenaan pajak. Nah, contohnya adalah kantor perwakilan negara asing Kedubes.
Ya. Kedubes yang ada di Indonesia maka tidak dikenakan pajak. Kemudian pejabatnya juga tidak dikenakan pajak. Ya. Kenapa? Walaupun orang itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari, ya, dia tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia, ya, dengan syarat pejabat perwakilan tersebut itu tidak memperoleh penghasilan selain gajinya sebagai diplomat tadi. Ya. Kalau misalnya pejabat perwakilan diplomatik itu di samping memperoleh gaji dari negaranya, dia membuka usaha toko di Indonesia, ya maka dia dikenakan pajak. Tapi kalau pejabat itu hanya memperoleh penghasilan dari gaji sebagai diplomat, ya, walaupun dia memperoleh penghasilan dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia tidak bisa dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, dia dikategorikan sebagai bukan subjek pajak. Ya, seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang bekerja di kantor kedutaan tersebut, ya, itu juga tidak bisa dikenakan pajak kecuali kalau orang-orang yang bekerja itu, ya, orang-orang yang bekerja di kantor diplomat itu adalah warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia walaupun dia bekerja di konsulat, ya, atau kedubes yang dikecualikan dari subjek pajak karena dia orang Indonesia, maka dia kena pajak. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, bukan subjek pajak berarti pihak-pihak yang tidak bisa dijadikan pengenaan pajak. Siapa mereka? Kantor perwakilan negara asing. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau kedubes tersebut. Ya. Dengan catatan, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat tersebut hanya memperoleh penghasilan dari gajinya saja, di mana gajinya itu yang bayarkan negaranya. Dia tidak memperoleh penghasilan lain di Indonesia misalnya. Maka pejabat perwakilan diplomatik tersebut walaupun berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan punya penghasilan, tetap dia tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Tapi kalau perwakilan diplomatik itu di samping memperoleh gaji dari kantornya, Pak, dia juga membuka usaha di Bali, misalnya membuka hotel. Ya maka nanti pejabat tersebut dikenai pajak atas penghasilannya dari membuka hotel tersebut. Sedangkan penghasilannya dari gajinya dia tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Paham nggak kira-kira dari sini anak-anak? Paham, Pak. Oke. Dan orang-orang yang bekerja pada kantor tersebut, ya, itu juga tidak dikenakan pajak penghasilan walaupun dia bekerja di kantor perwakilan tersebut itu lebih dari 183 hari, berada di Indonesianya itu lebih dari 183 hari. Kecuali kalau dia warga negara Indonesia bekerja di kantor kedubes. Walaupun dia itu bekerja pada kedubes yang merupakan bukan subjek pajak, tapi karena dia orang Indonesia, tetap dia kena pajak. Tetap dia kena pajak seperti itu. Paham anak-anak ya? Atau saya kasihkan contoh seperti ini. Oke, saya punya contoh pajak. Oke, saya cari. Contohnya yang ini anak-anak, yang nomor 4, Haikal. Anda bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, Haikal ini adalah WNI. Dia orang Indonesia, tetapi dia bekerja sebagai karyawan di kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia atau di kedubes dari negara asing yang ada di Indonesia. Nah, karena Haikal ini orang Indonesia, maka atas penghasilan yang diperoleh oleh Haikal tadi tetap
dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Alasannya karena dia WNI. Nah, seandainya Haikal ini orang Amerika misalnya, bekerja pada kedubes Amerika, ya, maka atas penghasilannya Haikal ini, karena dia orang Amerika dan bekerja pada kedubes di Amerika, maka walaupun dia berada di Indonesia dan menerima gaji, dia tidak dikenakan pajak. Oke, paham anak-anak? Jadi memang untuk penghitungan atau penentuan apakah si A ini bayar pajak penghasilan atau tidak itu agak rumit sedikit ya. Agak rumit sedikit, sehingga Anda harus benar-benar paham, oh si A ini kena pajak, oh si A ini tidak kena pajak. Itu Anda harus benar-benar paham, seperti itu. Nah, nanti untuk contoh-contoh perhitungan pajaknya ya, kurang lebih nanti seperti ini. Ini misalnya Pak Budi. Pak Budi ini orang Indonesia, terus bekerja di PT Indo Caraka. Pak Budi orang Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Maka ketika dia memperoleh penghasilan dari PT Indo Caraka, maka Pak Budi itu harus bayar pajak. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Budi ini kategorinya sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Halo? Ya Pak. Masuk kategori mana? Ayo. Ayo. Saya ulang, Pak Budi itu orang Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Dia bekerja pada PT Indo Caraka dan memperoleh penghasilan berupa gaji setiap bulannya 6.500.000. Maka atas gajinya Bapak Budi yang 6.500.000 ini akan dipotong pajak oleh pemerintah Indonesia. Nah, pertanyaannya Pak Budi ini masuk sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri Pak. Dalam? Halo? Dalam negeri Pak. Oke, kalau Ibu Sofiatun kasusnya seperti ini? Ibu Sofiatun? Dalam negeri atau luar negeri? Halo? Sama dalam negeri. Sama dalam negeri, ya seperti itu. Bapak Haikal yang bekerja pada kedubes, apakah juga dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri? Beliau nggak bayar pajak, Pak. Hah? Pak Haikal tidak bayar pajak? Halo? bayar pajak Pak. Bayar pajak, statusnya sebagai wajib pajak atau subjek pajak dalam negeri. Nah, contohnya kalau yang subjek pajak luar negeri orang pribadi itu seperti ini, ya. Mana? Sebentar. Bukan. Richard. Bukan. Contohnya seperti ini. Misalnya Ibu Surti ini orang Eropa, ya. Kemudian datang ke Malang dan dia berada di Malang kurang dari 183 hari. Kemudian Ibu Surti itu ikut lomba lari maraton dan dapat hadiah 60 juta. Maka pertanyaannya adalah, maka apakah Ibu Surti ini akan dipotong pajak oleh pemerintah Indonesia? Harusnya sih dipotong, biasanya pajak hadiah ya Pak. Nah, pajak hadiah, maka dia harus dipotong. Kemudian pertanyaan berikutnya, Saidah,
Ibu Surti kalau begitu termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri, Pak. Luar negeri, pintar, seperti itu. Jadi saya minta anak-anak ya jangan bingung, ini dalam negeri atau luar negeri. Kemudian juga jangan bingung ini subjek pajak atau bukan subjek pajak. Oke? Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, kemudian satu lagi pertanyaannya, ini misalnya Bapak Budi orang Indonesia berdomisili di Indonesia, bekerja pada PT Indo Caraka, terus memperoleh gaji sebulan 6.500.000. Maka atas penghasilannya Pak Budi dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Dan Pak Budi dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Pertanyaannya, siapa yang harus memotong pajak atas penghasilannya Pak Budi dan yang harus menyetorkan pajak tadi itu ke kas negara? PT Indo Caraka. Yes, PT Indo Caraka. Jadi nanti yang memotong pajak atas penghasilannya Pak Budi, PT Indo Caraka. Kemudian setelah memotong penghasilannya ini, PT Indo Caraka menyetorkan pajaknya ke kas negara dengan menggunakan nomor NPWP atas nama PT Indo Caraka, gitu loh. Ya, jadi Indo Caraka ngomong ke Dirjen Pajak, Pak Dirjen, saya punya pegawai 5 orang, ini sudah saya potong dan ini pajaknya, ya. Oke, saya terima. Nah, nomor NPWP-nya yang dipakai nomor NPWP-nya Pak Budi atau PT Indo Caraka? Ya, PT Indo Caraka. Nanti nomor NPWP-nya yang dipakai seperti itu. Paham anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, good. Jadi kemudian yang berikutnya saya lanjutkan ya biar cepat. Bukan subjek pajak yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional itu bukan subjek pajak. Kecuali kalau pejabat-pejabat itu di samping memperoleh penghasilan dari negaranya atau dari organisasi internasional yang ia wakili, ya, pejabat itu juga membuka usaha di Indonesia. Nah, tetap karena pejabat itu membuka usaha di Indonesia, maka atas penghasilan dari membuka usaha tadi, ya tetap dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan gajinya pejabat tersebut tidak. Oke, logikanya seperti itu anak-anak. Paham? Paham, Pak. Oke, berarti saya sudah menjelaskan apa itu pajak penghasilan, kemudian apa itu subjek pajak, kemudian penggolongan subjek pajak, kemudian apa itu bukan subjek pajak, juga sudah saya jelaskan ya. Pertanyaannya, jika nanti soal-soal ini saya tambahkan ya. Baik, kemudian tadi saya sudah menjelaskan tentang pembagian subjek pajak, ada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, kemudian yang ingin saya bahas adalah timbulnya kewajiban subjektif. Timbulnya kewajiban subjektif itu maksudnya mulai kapan sih kewajiban subjektif ini ada? Nah, kewajiban subjektif itu apa Pak? Kewajiban untuk menjadi subjek pajak. Oke. Jadi timbulnya kewajiban subjektif itu mulai kapan? Ya. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Kalau orang pribadi baik WNI ataupun WNA ya, itu dimulai ya kewajiban subjektif itu dimulai sejak dilahirkan ya bagi warga negara Indonesia berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia bagi warga negara asing. Jadi maksudnya gini, kewajiban subjektif dari orang pribadi, misalnya orang pribadi itu warga negara Indonesia, maka kewajiban subjektif itu muncul sejak dilahirkan. Jadi sejak dilahirkan brojol itu Anda sudah menjadi subjek pajak. Paham nggak maksud saya?
Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi begitu Anda itu masih balita, masih kecil, itu status Anda itu sebagai subjek pajak sudah. Ya, tetapi apakah Anda harus membayar pajak? Enggak, karena kamu masih kecil, belum punya penghasilan. Nanti kalau kamu sudah besar dan punya penghasilan, baru kamu bayar pajak, seperti itu. Nah, bagi warga negara asing, itu kapan timbulnya kewajiban pajak subjektif itu? Sejak berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Maka sejak saat itu kewajiban subjektifnya sudah muncul. Berakhirnya kapan Pak kewajiban pajak subjektif untuk warga negara Indonesia saat meninggal dunia? Maka kewajiban subjektifnya hilang atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ya, meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Maka kewajiban subjektif dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing itu hilang. Jadi paham ya, jadi orang pribadi baik WNI atau WNA itu kewajiban subjektifnya mulai muncul bagi warga negara Indonesia sejak dilahirkan di Indonesia. Bagi warga negara asing sejak berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya kapan? Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ya. Misalnya awalnya LIPA WNI, ya sejak lahir dia WNI, berarti dia subjek pajak. Kewajiban subjek pajaknya itu sudah muncul sejak dia dilahirkan. Ya. Tapi kemudian setelah dewasa, LIPA pindah ke warga negara atau pindah ke Amerika, ya, dan berada di Amerika itu untuk selama-lamanya. Maka kewajiban subjektifnya LIPA itu hilang ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya, seperti itu. Oke, paham, anak-anak? Oke. Kemudian untuk badan usaha ya maksudnya ya badan itu mulai sejak badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia, maka kewajiban subjektifnya itu sudah ada, sudah muncul. Terus terakhirnya kapan Pak? Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia, ya, maka kewajiban subjektifnya hilang, berakhir. Kemudian untuk warisan yang belum terbagi, ya, mulainya kapan? Ya saat timbulnya warisan tersebut. Saat timbulnya warisan tersebut. Saat timbulnya warisan tersebut atau munculnya warisan tersebut. Hilangnya kapan? Kewajiban subjektif atas warisan yang belum terbagi tadi. Setelah warisan tadi sudah dibagikan. Tapi sebelum dibagikan bayar pajak dulu terhadap warisan yang belum terbagi tersebut, gitu loh. Jadi berakhirnya kapan? Saat warisan itu sudah dibagikan ke ahli warisnya, seperti itu. Kira-kira bisa difahami atau mungkin bingung? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia, itu mulai menjadi subjek pajak atau mulai memiliki kewajiban subjektif itu kapan? Yaitu sejak orang tersebut menjalankan usaha atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Jadi orang pribadi yang berada di luar negeri itu akan memiliki kewajiban subjektif ketika dia membuka usaha di Indonesia, mendirikan cabang usaha di Indonesia satu, atau dia orang luar negeri tidak menjalankan usaha di Indonesia, tapi tetap dia bisa memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, contohnya kayak orang Jerman tadi. Orang Jerman tadi kan berdomisili di Jerman. Nah, dia
baru mendapatkan penghasilan ketika ada kerjasama dengan SPI untuk membuat video anak Garuda. Benar nggak? Paham? Iya Pak. Nah, ketika dia sudah menjalin, ketika dia mendapatkan penghasilan ya atas usahanya tadi sebagai sutradara, maka sejak saat itu juga dia memiliki kewajiban subjektif. Jadi ketika dia mendapatkan penghasilan, gitu loh. Pahamkah anak-anak? Memang agak sedikit membingungkan. Dipahami sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian berakhirnya kapan? Saat tidak lagi menjalankan usaha atau sejak sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Pak Bambang, Yep. berarti itu sama berlaku ya ketika orang Indonesia pindah ke luar negeri, berarti orang luar negerinya yang kan ngurusin pajaknya dia gitu ya? Maksudnya kayak kamu pindah ke luar negeri, oke? Kamu kan orang Indonesia, Iya. Terus kita nggak kerja di sana, menetap di sana, berarti perusahaan kita yang di luar negeri itu kan yang akan ngurusi pajaknya kita. Yes, betul. Dan bayarnya bukan lagi ke pemerintah Indonesia, tapi ke negara di mana kamu kerja, gitu. Jadi hubungannya dengan Indonesia sudah putus, gitu loh. Paham, Lipa? Paham, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Yang lainnya silakan. Sudah Pak, boleh lanjut dulu. Oke. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka mulainya memiliki kewajiban subjektif saat menerima penghasilan di Indonesia, sedangkan berakhir sejak saat sudah tidak lagi menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi kapan mulai dan kapan berakhirnya? Kalau orang pribadi ya yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari, mulai memiliki kewajiban subjektif saat menerima penghasilan di Indonesia. Berakhirnya sejak tidak menerima lagi. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk BUT. Jadi badan usaha tersebut itu didirikan di luar negeri. Ya, kemudian badan usaha itu mendirikan cabang perusahaan di Indonesia. Maka cabang perusahaan itu disebut dengan BUT. Nah, kalau misalnya demikian, maka kewajiban pajaknya itu yang harus bayar itu BUT-nya tadi, bukan badan usaha yang di luar negerinya. Paham ya? Misalnya perusahaan Sony yang ada di negara Jepang. Nah, perusahaan Sony membuka cabang di Indonesia. Maka cabang perusahaan Sony yang ada di Indonesia itulah yang disebut BUT, bentuk usaha tetap. Nah, kalau bentuk usaha tetap tadi itu memperoleh penghasilan dari Indonesia, dari menjual produknya di Indonesia, ya, maka penghasilan atas BUT itulah yang dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia, bukan perusahaan Sony-nya yang ada di Jepang, tapi BUT-nya yang berlokasi yang di Indonesia itu yang dikenakan pajak. Paham maksud saya anak-anak ya? Ya Pak. Oke. Nah, kewajibannya BUT itu kapan menjadi memiliki kewajiban subjektifnya? Sejak BUT itu mulai menjalankan usaha di Indonesia dan berakhirnya sejak tidak beroperasi lagi di Indonesia. Seperti itu. Oke, paham anak-anak? Oke. Ya, Pak. Pengertian pajak sudah, pengertian subjek pajak juga sudah ya. Jenis-jenisnya subjek pajak juga sudah saya jelaskan. Sekarang objek pajak.
Objek pajak itu adalah sesuatu yang dikenai pajak atau sesuatu yang dapat menimbulkan hutang pajak. Ya. Nah, yang menjadi objek pajak untuk pajak penghasilan, ya penghasilan itu sendiri. Jadi objek pajak itu apa sih yang dikenai? Ya, yang dikenakan itu atas apanya? Logikanya gini. LIPA subjek pajak. LIPA punya objek pajak penghasilan berupa penghasilan. Maka LIPA kena PPh. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak? Satu lagi, LIPA termasuk subjek pajak. Kemudian LIPA punya objek pajak berupa tanah dan bangunan. Maka LIPA dikenakan pajak apa? Pajak tanah dan bangunan. Namanya pajak apa kok pajak tanah dan bangunan? Apa? PBB. Pajak PBB. Nah, pajak tanah dan bangunan. PBB ya. Oke. Jadi objek pajak itu sesuatu yang dikenai. Kalau subjeknya itu orang yang dikenai, terus dari orang yang dikenai itu apanya yang dikenakan pajaknya. Itu disebut dengan objek pajak. Bingung atau enggak untuk mengartikan objek pajak? Enggak, Pak. Paham. Paham ya? Jadi objek pajak itu sesuatu yang dikenai pajak. Nah, di sini disebutkan objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan. Ya, nah penghasilan itu apa Pak? Setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Jadi penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang diperoleh oleh subjek pajak tadi, ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Itu yang disebut dengan penghasilan. Contoh, ya. Contoh penghasilan, gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, hadiah dari undian, atau hadiah dari pekerjaan, atau hadiah dari mengikuti suatu kegiatan, atau hadiah karena penghargaan. Itu contoh penghasilan. Contoh LIPA, bekerja di perusahaan, dapat gaji. Maka gaji itu dianggap sebagai penghasilan. Kenapa? Karena dari gaji itu bisa digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Benar enggak? Gajinya kan bisa digunakan untuk beli tanah, beli mobil. Iya kan? Yes, Pak. Ya. Pak, Bambang, Yup. nanya sebentar. Mm-mm. Kayak misalnya kita ikut lomba, kita Mm-mm. dapat hadiah, berarti kan memotongin pajaknya kita tuh dari yang ngadain lomba itu. Yes, panitia itu yang memotong pajak atas hadiah tersebut. Nah, syaratnya panitia tersebut harus punya NPWP, karena kalau tidak punya NPWP ya kita tidak bisa membayarkan pajaknya, ya. Tapi dengan alasan-alasan tertentu kadang-kadang itu panitianya itu sudahlah nggak usah dipotong, kasihan toh hadiahnya cuma sedikit. Nah, biasanya gitu. Atau mungkin karena memang pelaksananya atau panitianya itu memang tidak punya NPWP, ya sudahlah, sudah nggak usah dipotong pajak aja. Seharusnya itu dipotong pajak. Contoh realnya, kalau kalian lihat di televisi, terus misalnya LIPA ikut tebak-tebakan di TV itu loh. Kemudian LIPA dapat hadiah, kuis berhadiah, ya kan, dapat uang. Pasti kan presenternya ngomong pajak ditanggung oleh pemenang. Nah, itu pajak penghasilan, gitu loh. Yang dimaksud itu adalah pajak penghasilan. Karena hadiah itu bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Seperti itu.
Pahamkah anak-anak? Yes, Pak, paham. Oke, kemudian contoh penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha, itu contohnya laba usaha. Laba usaha itu juga akan dikenakan pajak. Misalnya PTA, perusahaan sepatu, kemudian menjual sepatu dan atas penjualan sepatu itu dapat laba usaha. Maka badan usaha itu akan dikenakan pajak penghasilan atas laba usahanya. Seperti itu. Pahamkah anak-anak? Iya, Pak. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Karena waktunya sudah jam 5, persiapan bagi yang muslim untuk sholat.